Wa yata'ayyanu farduhu fima idza masatin najasatu syai'an minal qur'ani bi khilafi ma idza kan fi nahwil jildi awil hawashi. Wajib secara pasti mencucinya bila najis itu mengenai Quran walaupun sedikit. Berbeda bila najis itu hanya mengenai sampul atau pinggiran Qur'annya. Nah, kalau sampulnya doang gimana? Yaitu kita buang kotorannya tadi, dilap aja cukup itu ya. Tapi kalau karena hurufnya, karena huruf daripada Al-Quran itu sendiri, maka harus dicuci. Untuk apa? Lihurmatil Quran, untuk menghormati. Ono manungsa sing sempurna, ono manungsa ora duwe dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita ketemu lagi di lanjutan diskusi terjemah kitab Fathul Mu'in yang membahas tentang salah satu fan cabang ilmu dalam Islam, yaitu fikih, dimana fikih itu merupakan ilmu yang mengatur tata cara ibadah maupun muamalah antar sesama umat manusia. Pertama, kita panjatkan puji dulu kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan juga inayahnya sehingga kita masih bisa berkumpul di sini. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan juga umatnya yang soleh dan solehah. Baik, kita awali dengan bertawasul, kemudian mendoakan atau mengirimi Fatihah sahibul kitab, yakni Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa jazzi wa zurriyyatihi wa hadiyatan khususan ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani wa usulihim wa furihim wa li silsilatihim syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih melanjutkan tata cara mensucikan najis, cara menghilangkan najis. Kenapa najis ini harus dihilangkan? Karena dia menjadi penghalang seorang muslim untuk beribadah seperti sholat, ya, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya juga. Maka harus dihilangkan. Nah, cara menghilangkannya tergantung dari jenis najisnya. Kemarin secara umum ada dua jenis najis. Yang pertama najis ainiyah, yang kedua najis hukmiyah. Ini dilihat dari wujud ataupun bentuk daripada najis itu sendiri. Najis ainiyah artinya, Mas Ariel, najisnya masih ada, masih kelihatan, ada warnanya, ada rupanya, ada baunya, bahkan ada rasanya di sini. Jadi itu 3 sifat najis: ta'min, launin, warihin. Ya, ada rasanya, ada rupanya, ada baunya. Nah, kemarin nih sekilas aja, kalau menghilangkan najis ainiyah, najis yang masih tampak bentuk najisnya tadi, 3 ciri sifat najis tadi, maka cara menghilangkannya adalah hilangkan 3 sifat najisnya tadi. Dicuci sampai hilang baunya, hilang warnanya,
hilang rupanya, gitu kan? Nah, kalau udah dicuci masih ada asarnya, masih ada bekasnya, mungkin warnanya ada kecoklatan, masih ada tuh nggak hilang-hilang, itu dima'fu atau ditolerir, dimaafkan. Jangan sampai baju dicuci masih ada kelihatan warna najisnya, digunting. Nggak apa-apa, itu mau pakai aja ya. Itu tinggal asarnya doang, tinggal bekasnya. Sedangkan najisnya udah hilang. Kemudian yang kedua, najis hukmiyah. Kalau najis hukmiyah ini najis yang secara hukumnya saja najis, sedangkan bentuknya sudah tidak berbentuk, tidak ada warnanya, tidak ada aromanya dan sejenisnya. Maka cara menghilangkannya cukup disiramkan air ke najis yang ke tempat yang kira-kira kita tadi yakin di situ ada najisnya. Itu ya. Kemudian di sini ada far'un, cabang masalah. Lau asobal ardu, kalau tanah terkena najis. Nah, kalau ada tanah kena najis, najis apa? Nahwu baulin, umpamanya air kencing. Wajaffa, kemudian air kencing ini kering. Fasubba ala maudi'ihi ma'un, kemudian tempat najis itu disiram air hingga melimpah. Gimana tuh? Jadi tanah dikencingin atau kena kencing orang maupun kencing binatang kan najis. Kemudian kering tuh si najis. Setelah itu disiram sama orang, disebor pakai air yang cukup banyak, yang cukup melimpah. Gimana hukum si tanah tadi? Suci apa masih najis? Di sini dijelaskan, fasubba ala maudihi ma'un fa ghamarahu tahura walau lam yansub ayyahurra sawaun kanatil ardu solbatan am rahwatan. Maka sucilah tanah itu walaupun air tidak meresap ke dalam tanah. Jadi suci itu si tanah walaupun si air tadi nggak langsung menyerap. Saking apanya? Saking tanah itu mungkin kerasnya, mungkin ada kandungan batunya, gitu kan? Itu nggak apa-apa tuh, walaupun nggak menyerap si air siraman kita tadi itu tetap hukum tanahnya adalah suci. Tanah liat itu, Pak. Iya. Bahkan pada zaman Rasulullah itu masjidnya itu nggak ada lantainya, dan itu jahilnya orang sana, ya. Terutama mohon maaf orang Yahudi gitu kan, yang itu mereka iseng buang pipis di situ dalam masjid. Maka Rasul nggak ngepel masjidnya karena masih tanah, tinggal disiram aja air yang kira-kira bau pesing mungkin seperti itu. Setelah itulah bisa langsung dipakai sholat. Maka sholatnya pun masih menggunakan alas kaki. Beda halnya kalau sekarang kan udah ada karpet, udah ada keramik, masa iya pakai alas kaki juga. Kecuali kita lagi demo mungkin ya. Nah itu boleh tuh pakai sepatu sholatnya. Takutnya ada ini kan tinggal lari doang. Yang belakang. Yang belakang kenapa, Pak? Kaki. Oh, kaki. Baik keadaan tanah itu keras maupun tanah itu gembur tadi. Jadi mau keras mau tanah itu gembur, subur ya, gampang meresap, sekalipun kita lihat air itu belum meresap, itu sudah dianggap suci. Wa idza kanatil ardu lam tatasyarrab, kalau keadaan tanahnya tidak menyerap air, umpamanya tanah di wilayah apa ya, kalau di sini bahasanya Tegal, kalau di sana itu apa ya, tengah-tengah sawah gitu. Tuh ya. Jadi ini pemukiman, di sana pemukiman, ini sawah luas, nah di tengah-tengahnya itu. Kalau di sini bahasanya Tegal tuh. Kalau di Jawa namanya bula, Pak. Bulaan ya, mungkin beda wilayah. Iya. Kalau keadaan tanahnya tidak menyerap, umpamanya Tegal atau tadi Bula kata orang
Jawasana ma tanajjasat bihi, haruslah menghilangkan bukti najis dulu. Fala budda min izalatil aini qabla sabil ma'il qalili 'alaiha, sebelum mengalirkan air sedikit padanya, ya. Kama laukanat fi inain, seperti bejana yang terkena najis. Wajib menghilangkan bukti najis dulu, lalu bekasnya disiram dengan air. Jadi kalau airnya, tanahnya itu kita yakini tidak menyerap, maka kita hilangkan dulu najisnya, bisa dengan cara dikerok atau pakai cangkul gitu kan, kita buang dulu baru kita siram air. Nah, kalau najisnya membeku saking dinginnya, gimana tuh? Kalau kanatin najasatu jamidatan, kalau najis itu membeku, mengeras, wahtalatat biturab, terpecah-pecah dan bercampur dengan tanah, lam yathur, maka tanah itu tidak suci. Nah, kalau sampai air najisnya itu sampai beku, kemudian pecah dan bercampur dengan tanah, maka tanah itu tidak suci. Kal mukhtaliti binahwi sadidin bi idhafatil ma'i alaihi, sebagaimana tanah yang tercampur dengan nanah tidak suci dengan hanya menyiramkan air di atasnya. Jadi kalau si najis itu membeku, kemudian pecah dan bercampur dengan tanah, ya. Jadi ada najis nih, misalkan kotoran hewan, dia keras, saking kerasnya lama-lama pecah, kemudian nyampur ke si tanah tadi, maka itu nggak cukup, nggak menjadi suci kalau hanya disiram, maka harus dibuang kotoran sama tanah-tanahnya. Iya, menghilang di sini harus dihilangkan. Balabunda min izalati jami turab al mukhtaliti biha, ya. Labuda itu enggak mesti gitu, nggak boleh enggak, itu harus dibuang dulu tanah yang bercampur dengan najis tersebut. Nah, sekarang ada kasus lagi. Sebagian ulama berfatwa wa afta ba'duhum fi mashafin tanajjasa bi ghairi ma'fuwin anhu bi wujubi waslihi wa in ada ila talafihi wa in kanat liyatimi. Nah, kalau kasusnya kayak gini, kita nemu mushaf itu lembaran Al-Quran, ya. Mengenai mushaf yang terkena najis yang tidak dimaafkan, misalkan mohon maaf ada kotorannya gitu kan, kotoran binatang, maka mushaf itu wajib dicuci, walaupun akibat dari mencuci mushaf itu jadi rusak. Jadi Quran nih misalkan ada kotoran, ya cicak atau sejenisnya, nah kita harus cuci tuh, walaupun resikonya si Quran itu rusak. Itu ya, ini menurut sebagian ulama. Walaupun itu mushaf punyanya anak yatim, cuci aja nggak apa-apa. Kalau Syekhuna, sedangkan menurut Syekhuna atau guru daripada pengarang kitab ini berkata, wa yata'ayyanu farduhu fima idza masatin najasatu syai'an minal qur'ani bi khilafi ma idza kan fi nahwil jildi awil hawashi. Wajib secara pasti mencucinya bila najis itu mengenai Quran walaupun sedikit. Berbeda bila najis itu hanya mengenai sampul atau pinggiran Qurannya. Nah, kalau sampulnya doang gimana? Yaitu kita buang kotorannya tadi, dilap aja cukup. Itu ya. Tapi kalau karena hurufnya, karena huruf daripada Al-Quran itu sendiri, maka harus dicuci. Untuk apa? Lihurmatil Quran, untuk menghormati Quran itu sendiri. Oke, di sini ada pertanyaan, jemaah? Ya, masalah najis ini memang kelihatannya sepele tapi menjadi penting. Contoh lain lagi,
kalau kita di rumah mungkin ibu-ibu ngepel gitu kan, itu ngepel itu nggak ngilangin najis sebenarnya. Jadi jangan sampai misalkan lantai rumah kita nih ada kotorannya, cicak dan sejenisnya atau apapun itu, mungkin kita langsung pel, langsung kita usap-usap kayak gitu kan, maka itu bukannya suci, tapi malah seluruh lantai kita itu kena najis. Maka yang benar gimana? Bersihkan dulu area yang terkena najis tadi, pakai air disiram, dan kita ambil, kita lap sampai kering dulu, baru kita pel seperti biasa. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ada cabang lagi, far'un wasalatul mutanajjisi, air bekas mencuci sesuatu yang terkena najis, walau ma'fuan, walaupun najis itu najis yang dimaafkan, ya. Walau ma'fuan anhu kadamin qalilin, seperti darah yang sedikit, setetes darah. Inin fasolat, kalau sudah berpisah, waqad zalatil ainu, ya, sudah berpisah dari tempat najis yang suci dan telah hilang buktinya. Waqad zalatil ainu, telah hilang buktinya. Wa sifatuhu, sifatnya juga sudah berubah. Udah hilang maksudnya. Walam yataghayyar, tidak berubah si mutanajis tadi. Walam yazid, dan tidak bertambah timbangannya. Walam yazid waznuha ba'da tibari, setelah menghitung air yang diserap, ma ya'khudhuhu thawbu minal ma'i, serta tempatnya telah suci, maka air tersebut suci. Air bekas mencuci sesuatu yang terkena najis. Air, kita punya air sember misalkan, kita pakai untuk mencuci najis, ya. Kemudian mungkin air itu terciprat, walaupun najis yang dicucikan itu najis yang dimaafkan, misalnya setetes darah. Kalau sudah berpisah dari tempat najis yang suci dan telah hilang bukti sifat tidak berubah dan tidak bertambah timbangannya, setelah memperhitungkan air yang diserap oleh baju dan air yang kena kotor suci, serta tempatnya telah suci, maka air tersebut itu suci. Jadi sisa air itu kalau tadi tidak terciprat, kemudian juga sudah meresap ke mutanajis tadi, maka itu airnya suci. Nah, di sini dijelaskan lagi, kalau syekhuna wa yazhurul iktifa'u fihima bizanni. Syekhuna mengatakan bahwa air yang diserap baju dan kotoran cukup dengan sangkaan saja, tidak wajib meyakininya. Dan jadi air, kita kan kalau misalkan baju nih kita cuci, ada air resapannya kan ya. Kalau kita rasa si najis itu udah hilang, nah air resapannya itu jadi itu udah dianggap suci, nggak jadi masalah, walaupun masih basah. Yang harus kita pastikan adalah kita yakin najisnya sudah hilang. Wah, cabangnya banyak nih. Najis doang ini. Nah, ini kejadian lagi nih. Idza waqa'a fi ta'amin jamidin kasamni. Oh, di sini jarang saman ya. Samin, mentega lah kalau bahasa sininya. Bila ada tikus nih, umpamanya jatuh pada makanan yang padat, misalkan mentega. Kemudian masalan, famatat, tikusnya mati. Ulqiyat, maka makanan di sekitarnya yang terkena atau tersentuh najis tadi, ulqiyat harus dibuang. Wa ma haulaha mimma masaha faqat. Jadi kalau kita punya makanan kering, ya apapun gitu, kue atau apapun yang kering, kemudian di atasnya itu ada bangkai, ya, misalkan tikus atau cicak gitu kan, maka ya bangkai tadi, maka
area di sekitar bangkai tadi itu harus kita hilangkan, ya. Lalu sisanya yang masih banyak itu misalkan mubazir dong kalau dibuang, gimana? Wal baqiya tahirun, dan sisanya itu suci, boleh dimakan. Berarti yang dibuang hanya di area najis itu saja, nggak semuanya, gitu. Dengan catatan tadi makanan itu kering, bukan yang basah. Kalau kue basah, aduh, tercemar semua itu. Agar apalagi, ya. Pokoknya yang basah-basah itu harus dibuang semua. Wal jamidu huwal ladzi idza urifa minhu la yataraddadu. Wal jamidu huwal ladzi idza urifa minhu la yataraddu ala qurbin. Nah, di sini. Sedangkan sisanya tadi suci. Yang disebut padat itu bila sebagiannya diambil, bagian yang dekat dengannya tidak segera meleleh. Nah, itu ukuran makanan itu padat. Jadi kalau diambil yang kita mau, sisanya ini nggak meleleh, itu berarti termasuk padat atau kering. Kalau kita ambil kemudian yang lain ambruk, nah itu termasuk kategori basah, maka nggak berlaku kaidah yang tadi. Tapi kalau ketika kita ambil si kue tadi atau si makanan tadi, kemudian sisanya ini bertahan bentuknya, nggak ambruk, nggak rubuh, maka itu termasuk kategori kering. Maka berlaku hukum yang tadi. Ketika kejatuhan bangkai cacak atau bangkai tikus, kalau tikusnya gede loh, habis semua areanya ya. Nah, yang paling make sense, mau masuk akal itu bangkai cicak gitu ya. Ini enggak ini kan. Maka yang kita ciduk yang bagian kena najisnya aja. Sisanya boleh dimakan. Insyaallah itu bersih dan halalan. Yang Nabi Muhammad SAW pernah mendapat pertanyaan mengenai tikus yang jatuh pada samin. Sabdanya, kalau samin itu beku, maka buanglah samin yang ada di sekitar tikus. Kalau cair, maka tumpahkanlah semua. Jadi samin itu mentega. Mentega itu ada yang beku kan ya. Kadang kalau ada yang juga yang meleleh kan, ada yang cair. Nah kalau yang beku, asalnya dia meleleh juga, tapi kalau sudah beku karena mungkin di suhu ruangan atau di kulkas gitu kan, itu termasuk kategori kering, kategori keras gitu. Bukan nasi samin. Nah samin di sini maksudnya mentega. Ada nasi samin daerah Kronjo ke sana masih budaya tuh nasi samin. Suku samin juga. Nah, kalau kita punya sumur kejatuhan najis, gimana tuh air sesumur? Apakah masih bisa dipakai? Ini yang nanya Musanib terus dari tadi nih. Idza tanajjasa ma'ul bi'ril qalili, bila yang terkena najis itu air sumur yang jumlah airnya sedikit, debit airnya nggak ada 1 kubik, karena 1 kubiknya 5.000. Oh, itu sih. Bimulaqati najisin lam yathur bin nazhi bal yang bagi alla yunzaha liyaksura ma'u bi nab'in aw sabbi ma'in fihi. Bila yang terkena najis itu air sumur yang jumlahnya sedikit, tidak suci dengan menimbanya. Bahkan seharusnya jangan ditimba, melainkan dibiarkan saja supaya airnya menjadi banyak, atau ditimba atau ditambah dengan air yang lain. Jadi kalau kita punya sumur timba, mungkin zaman dulu kan punya sumur timba ya, mungkin 1 meter lingkarannya, kita tahu nih debit airnya ini sedikit, mungkin kurang 2 kula, kemudian kejatuhan bangkai atau najis, maka udah jangan diambil tuh air. Kalau diambil ya najis. Nah supaya nggak najis, bila perlu kita tambahin lagi, ambil dari sumber yang lain, kita tambahin ke situ supaya nggak najis. Nah kalau ada airnya banyak, gimana?
awil kasiri bitaghayyurin bihi lam yathur, atau air sumur itu melimpah serta berubah karena terkena najis, maka air itu tidak suci kecuali hilangnya perubahan. Jadi kalau air itu sampai berbau walaupun dia banyak, itu tetap najis, nggak bisa dipakai untuk bersuci. Tuh ya, walaupun airnya banyak. Lam yatur illa bizawalihi, kecuali kita sudah ambil tuh najis, kemudian bau ataupun rasa dari air itu udah kembali normal, itu baru bisa dipakai lagi tuh untuk bersuci. Lam yatur illa bizawalihi fa in baqiyat fihi najasatun kasya'ril fa'rah, kalau najis itu tetap ada pada air, misalnya bulu tikusnya ya, walam yataghayyar, dan airnya tidak berubah, fatahuru, maka air itu suci dan juga mensucikan. Ta'adzzaral isti'maluhu, mensucikan hanya agak sulit mempergunakannya karena air timbaan itu tidak bebas dari si bulu tikus tadi ya. Jadi kalau airnya nggak berubah nih, pas kita ambil pakai timba, airnya nggak bau, tapi di atasnya ini ada bulu tikus misalkan, itu airnya dianggap suci. Tapi kita mungkin agak ribet aja buangin si bulu tadi ya. Iz la yakhlu minhu dalwun fal yunzah kulluhu fa in tarafa qabla najli walam yatayaqqan fima tarafahu sya'ran lam yadurru wa in dhannahu amalan binaqdimil asli ala dhahir. Maka sebaiknya sumur itu dikuras baru kita tunggu airnya terisi lagi. Pakai ini kerek atau pakai diesel. Zaman dulu kan mau gimana nih? Kalau seseorang menimbanya, di sini bahasanya menyauknya sebelum dikosongkan, dan ia tidak meyakini bahwa ada bulu tikus dalam saukannya itu, maka tidak apa-apa walaupun dia menyangka ada bulu tikus tersauk, sebab mendahulukan asal pada zahirnya, asalnya tidak ada bulu. Jadi kalau ada orang ngiranya itu nggak ada najisnya, dia nggak ngelihat di situ ada bulu tikusnya ya, maka ketika diambil itu nggak jadi masalah, karena kembali lagi ke hukum asalnya sebelum ada najis itu air hukumnya suci. Nah, jadi kembali ke asal, kembali ke semula. Ini salah satu kaidah ilmu fikih, kembali ke asal. Dia belum jadi najis itu. Bulunya udah pada bubar. Bulunya Ambil dulu tikusnya lah. Selama airnya nggak berbau, nggak jadi masalah. Airnya nggak berubah. Belum jadi bangke. Ada pertanyaan tentang bangke? Tentang izalatun najis, menghilangkan najis. Di kita juga nih, wah tikusnya lumayan nih, yang koloni dia. Tikus banyak. Yang tinggal ada. Kalau ada anti dimakanin semua. Mainan. Bagian keluar ya. Bukan mainan, udah makan. Sisain pala. Sisain pala digigir di situ. 5 semalam. Ada? Jadi itu ya cara mensucikan najis. Tepatnya ini najis yang tergolong kategori najis mutawasitoh. Ada yang ainiyah, ada yang hukmiyah, beserta tadi cabang-cabangnya ya. Insya Allah di Jumat depan kita lanjut dengan cara menghilangkan najis muwaladoh. Najis besar, najis yang dari guguk sama babai itu ya. Wala yathuru mutanajjisun summa qal wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tergegar lagi. Kan ada orang GPR nonton. Pak Thomas yang baru nonton. Nonton orang luar semua Pak. Pasti nggak ada. Nggak tahu. Korban 5.000 kubik.
Tuh korbannya. Aduh. Ya. Nah, ini terakhir musik jadi nggak dengeran. Musik. Tes. Kendarin dikit. Kencengin. Mereng. Kencengin. Cek sound. Yang sekarang di situ kan ada gambar-gambar itunya apa namanya iya ada apa namanya segala macam di situ ada tapi nggak diapa-apain artinya nggak di